sobat-sobat sekalian. Setelah kemarin pada bagian pertama kita dalam video saya, konten saya membicarakan tentang channel saya yang terkena dismount atau tidak tampil lagi iklan di konten-konten video saya di channel channel. Maka untuk part kedua ini kita akan kembali membahas dengan topik yang sama, yaitu channel terkena dismount. Pada bagian yang kedua kita bicara soal faktor apa yang menyebabkan akun YT saya dan mungkin juga teman-teman pada tanggal 1 sampai tanggal 3 kemarin terdismount secara massal. Informasi yang beredar, yang saya dengar, ada sekian juta ya akun YT yang terkena dampak dismonetisasi, di mana tidak lagi tampil iklan pada channel mereka. Nah, faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga akun YT terdismonet? Kita akan coba sama-sama bahas pada bagian yang kedua di video atau konten saya kali ini. Untuk mencari tahu faktor penyebab akun YT yang terkena dismonet, tentu ada dua cara. Yang pertama adalah melalui email yang dikirim oleh tim AdSense kepada ke email kita ya, yang ada kaitannya dengan akun YouTube kita tentunya, dan juga akun AdSense kita. Yang kedua adalah langsung login ke akun AdSense kita. Nah, ini adalah satu cara kita mencari tahu penyebabnya, bagaimana masuk dari tim AdSense. Yang kedua, kita login ke akun AdSense kita. Penampakannya seperti ini. Bisa kita nanti mengklik alasan penutupan akun AdSense kita oleh pihak AdSense. Baik, kita akan membahas satu persatu. Dari yang pertama, sebenarnya dua cara ini sama ya, hanya berbeda di penampilannya. Jadi kita akan mulai dari cara yang pertama, adalah melalui email yang dikirim oleh tim AdSense. Lanjut kita bahas cara yang pertama. Yang jelas kita akan masuk ke email kita ya. Ada 3 email yang dikirim oleh kemarin kita semua terima ya, dan menyatakan bahwa akun AdSense kita telah dibatalkan, telah dinonaktifkan, kemitraan juga telah dinonaktifkan ya, seperti pada video saya yang pertama. Kita lanjut dengan membahas faktor penyebab dari akun kita kenapa bisa terdismonet. Kita buka email dari AdSense Teams. Kita lihat ya, email seperti ini. Nah, pada poin untuk penayang AdSense dinonaktifkan itu karena traffic tidak valid. Kita langsung klik saja ini. Nah, di sini di akun AdSense dinonaktifkan karena aktivitas tidak valid. Penampilannya ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang umumnya disampaikan oleh para YouTuber ya. Dan di sini dia secara spesifik, kalau kita masuk dari email, penampilannya seperti ini. Jadi mengapa akun saya dinonaktifkan? Apakah Anda dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang aktivitas tidak valid terdeteksi?
kemudian apakah personal account saya, apakah akun saya dapat diaktifkan kembali setelah nonaktifkan aktivitas tidak valid. Informasi-informasi ini yang akan kita peroleh berupa pertanyaan ini dari pihak AdSense. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ini, kita lebih mengetahui secara detail. Kita sisa mengklik saja tulisan biru yang ada di email kita. Ya, mengapa akun saya dinonaktifkan? Apakah Anda dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang aktivitas tidak valid terdeteksi? Nah, ini alasannya adalah, saya besar dulu ya. Karena kami harus melindungi sistem deteksi kami, dan ini jawaban dari pihak AdSense. Kami tidak dapat memberikan informasi apapun kepada penayang tentang aktivitas akun, termasuk halaman web, pengguna, dan layanan pihak ketiga yang mungkin terkait. Jadi kita hanya bisa menerima bahwa akun kita terkena invalid traffic, seperti yang menyebabkan sehingga akun AdSense kita dibatalkan. Jadi pihak AdSense sendiri, karena dengan alasan harus melindungi sistem deteksinya, dia tidak dapat memberikan informasi kepada kita tentang aktivitas akun, termasuk halaman web, pengguna, dan layanan pihak ketiga yang mungkin terkait. Jadi penyebab dari invalid traffic sendiri bisa dari kita sendiri, bisa juga dari pihak ketiga sesuai penjelasan di sini. Nah, ada begitu banyak penjelasan soal hal ini. Kita bisa mempelajarinya saja. Setiap ada tulisan biru, kita lihat secara mendetail. Ini kita sisa klik saja penyebab-penyebabnya seperti ini ya. Kalau kita mau bahas satu persatu, tentu waktu ini tidak cukup. Teman-teman sisa melanjutkan saja dengan cara supaya lebih enak ketika kita ingin mengetahui lebih detail. Tentu kita masuk YouTube Studio, tetapi kita masuk ke versi desktop, sehingga informasi-informasi itu bisa lebih mendetail. Jadi ada sekian banyak hal yang kita bisa pelajari di situ tentang alasan penutupan akun AdSense dinonaktifkan karena aktivitas tidak valid. Nanti pada part yang ketiga saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya ada dua hal ya. Akun AdSense itu tidak saja dinonaktifkan, tetapi ada juga ditangguhkan. Kita akan bahas di bagian yang ketiga nanti apa itu penangguhan dan apa itu dinonaktifkan. Jadi yang jelas bahwa alasan utama kita semua yang kemarin tanggal 1 sampai 3, bahkan sebelumnya kita tanggal 19 sampai 21 sudah ada juga yang terkena secara massal tentang penonaktifkan AdSense-nya, lebih pada aktivitas tidak valid atau invalid traffic. Kita melihat alasan-alasan kenapa terjadi invalid traffic di melalui email kita bisa mencari itu secara rinci dengan mengklik setiap tulisan-tulisan biru yang muncul. Mungkin itu yang pertama, cara kita mengetahui akun AdSense kita kenapa dinonaktifkan oleh pihak AdSense dan YouTube yang
Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita langsung login ke akun AdSense kita untuk mencari tahu faktor penyebab akun AdSense kita dinonaktifkan. Kita sudah lewat email, sekarang kita coba langsung ke AdSense kita ya. Karena saya sudah login duluan dari YouTube, sehingga tidak perlu lagi memasukkan akun dan kata sandi, maka kita langsung saja mengetik AdSense untuk login ke akun AdSense kita. Kita klik saja di AdSense, kita masuk ke akun AdSense kita. Oke, sudah masuk. Di sini jelas akun Anda telah ditutup oleh Google. Pada bagian gerigi ini, setting ini juga tidak aktif lagi, dan kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu alasan penutupan akun AdSense kita. Kita klik ya, penutupan akun. Nah, kalau pada lewat email tadi, seperti kita ketahui menampilkan berupa beberapa pertanyaan yang dirangkum oleh YouTube, yang berasal dari para YouTuber. Maka ketika kita mengklik melalui atau mencari tahu faktor penyebab melalui AdSense, maka tampilannya seperti ini. Sama ya, dia langsung menyatakan bahwa akun AdSense dinonaktifkan karena traffic tidak valid. Berikutnya, akun AdSense dinonaktifkan karena alasan kebijakan. Jadi nonaktifkan akun AdSense kita ada karena alasan kebijakan, dan ada juga karena alasan traffic tidak valid. Alasan kebijakan itu adalah seperti ini. Apakah penayangan iklan Anda telah dinonaktifkan di akun saya? Mengapa akun saya dinonaktifkan? Dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut pelanggaran yang ditemukan? Dapatkah akun saya kembali setelah dinonaktifkan karena alasan kebijakan? Akun saya dinonaktifkan dan permohonan banding saya ditolak. Jadi semua hal menyangkut penonaktifkan melalui alasan kebijakan ini bisa kita ketahui di sini. Sementara seperti kita ketahui bersama bahwa akun saya dan teman-teman yang kena dismonet massal itu karena semua atau saya bisa pastikan ya, 99,9% itu karena invalid traffic atau traffic tidak valid. Nah, traffic tidak valid ini kita bisa lihat di sini. Kita klik menangani traffic tidak valid. Google menangani traffic tidak valid secara sangat serius dan menganalisa semua klik dan tayangan. Kita klik satu-satu. Traffic tidak valid. Definisi traffic tidak valid itu apa? Traffic tidak valid termasuk klik dan tayangan yang mungkin meningkatkan biaya pengiklan atau penghasilan penayang dengan cara yang tidak semestinya. Traffic tidak valid mencakup traffic yang menipu, yang dilakukan secara sengaja, serta klik yang tidak disengaja. Jadi ada yang menipu yang dilakukan secara sengaja dan klik yang tidak disengaja. Traffic tidak valid mencakup dan tidak terbatas pada satu, klik atau tayangan yang dihasilkan oleh penayang yang mengklik sendiri iklan aktif mereka. Tayangan atau klik iklan berulang dari satu pengguna atau lebih.
penayang yang menganjurkan agar mengklik iklan mereka. Contohnya dapat mencakup kata-kata apapun yang mendorong pengguna untuk mengklik iklan, penerapan iklan yang dapat meningkatkan volume klik tidak disengaja, dan lain-lain. Alat penghasil klik atau sumber trafik otomatis, robot atau software lainnya yang menipu. Jadi secara mendetail itu kita akan bahas soal penyebabnya. Tadi tidak valid itu ada, lihat di sebelah ya, definisi trafik tidak valid, cara mencegah trafik tidak valid. Semua ini dapat membantu memberikan informasi kita soal faktor dari invalid traffic ini. Kita bisa mengklik saja semua yang ada di sini. Jadi nanti kita bisa tahu secara jelas yang menyebabkan hal itu, walaupun Google sendiri telah, pihak Anda sendiri telah menyatakan bahwa dia harus melindungi sistem deteksi kepemilikannya sehingga tidak dapat memberikan informasi apapun, tetapi informasi-informasi lain yang bersifat umum kepada semua akun kita bisa mengetahuinya dengan dua cara tadi. Ya, alasan umum seperti ini. Alasan umum AdSense karena traffic tidak valid seperti ini ya. Jadi ini ada hal yang penting lagi. Penayang tidak boleh mengklik iklan di situs, channel YouTube atau aplikasi mereka sendiri, dan tidak boleh meningkatkan tayangan atau klik yang diterima iklan dengan cara tidak semestinya, baik dengan cara otomatis maupun manual. Bagi penayang YouTube saat melihat video, Anda harus melewati iklan agar biaya iklan tidak meningkat secara tidak sengaja dengan cara yang tidak semestinya. Ini tayangan iklan. Cara detail, tayangan iklan dilaporkan setiap kali iklan individual mulai di-download ke perangkat pengguna. Format iklan yang berbeda akan menampilkan berbagai jumlah iklan. Ya, kita baca ya. Oke, seperti ini. Jadi informasi mendetailnya kita bisa mengklik saja tulisan-tulisan biru yang ada di sini. Klik ya. Jadi tayang untuk iklan konten standar, kami menghitung suatu klik jika pengguna mengklik iklan. Ini mesin robotnya YouTube luar biasa ya. Tayangan klik saja robotnya bisa membaca. Baik teman-teman, ini mungkin yang dapat saya sampaikan di bagian kedua dari penutupan akun AdSense saya akibat dari traffic tidak valid. Dan saya bersama teman-teman yang lain, ada sekian banyak pengguna kami pada tanggal 1 sampai 3 terkena pembersihan massal oleh YouTube, dan YouTube mendapati kita bahwa kita melakukan pelanggaran dengan traffic tidak valid. Jadi traffic tidak valid dan pelanggaran kebijakan adalah yang paling sering menyebabkan akun ditutup. Itu ada dua hal yang paling sering yang mengakibatkan traffic tidak valid. Nanti di lain waktu saya akan membahas soal apa itu pelanggaran kebijakan yang menyebabkan akun ditutup,
Kali ini kita sudah membahas tentang traffic tidak valid. Nah, di bagian ketiga nanti, di part saya yang ketiga, saya akan lebih banyak membahas soal apa itu menangguhkan, apa itu menonaktifkan. Kita akan tunggu di part yang ketiga. Saya juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya berat ya, ketika saya sama seperti teman-teman di video saya yang pertama, reaksi saya mungkin sangat kecewa ya dengan apa yang terjadi dengan channel saya. Kita semua telah berusaha semaksimal mungkin, kita capek, kita berkorban segala-galanya untuk bisa mencapai tahapan monetisasi. Dan ketika semua pengorbanan itu kita lewati dan kita disetujui oleh YouTube, kita semua harus lagi menerima kenyataan pahit, terkena kebijakan, terkena pembersihan massal oleh YouTube, yaitu berupa penonaktifkan akun kita. Tentu hal ini membuat kita putus asa, kecewa ya, stres sekali, dan itu hal yang wajar. Saya mengalami hal seperti itu juga, tapi saya tidak ingin saya larut dalam kesedihan, dalam stres saya. Saya sudah mengajukan banding nanti pada sesi keempat, part keempat nanti saya akan bicara soal cara pengajuan banding. Dan video-video yang saya buat part ini saya isi waktu saya sambil menunggu jawaban email saya dari YouTube ya. Kita lihat ya, saya sudah mengajukan. Jadi ada ini surat pengajuan banding saya. Pesan ini mengkonfirmasikan pengajuan banding Anda telah kami terima. Kami akan segera menangani banding Anda secepatnya. Tetapi karena banyaknya email yang kami terima, kami mungkin memerlukan waktu hingga 1 minggu atau lebih untuk memprosesnya. Jadi sambil menunggu balasan banding dari saya akan membuat video-video untuk saya sampaikan di akun saya sebelum saya mengambil sebuah keputusan ketika saya menerima email jawaban pengajuan banding saya. Jadi sebenarnya upload video saya nanti sampai mungkin part yang kelima, tergantung kapan ya. Ini sebenarnya saya menunggu saja apakah banding saya diterima atau tidak. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat, jangan kendor, jangan putus asa. Kita tetap saja ikuti prosesnya. Akan ada jalan keluar yang terbaik buat kita. Saya pikir pihak YouTube sendiri tentu menghargai kita sebagai para kreator-kreator yang telah selama ini berpartisipasi. Tentu akan memberikan yang terbaik buat kita, dan kita pun dengan apa yang kita alami ini kiranya menjadi bahan pembelajaran